وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bersama guru kita Dr. Ustaz Haji Yusuf Bayak di DC Bersawati Badan Masjid di sebuah jajarannya, yang sawati para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jemaah pengajian yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai saat ini kita masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan kita sehingga kita dapat bersama-sama ada di majelis ini, di Masjid Nurul Iman ini, dalam rangka niatan kita untuk melaksanakan salah satu ibadah kita kepada Allah. Yang pertama ibadah sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita dengan materi hadis tafsir Al-Quran. Dengan materi tafsir Al-Quran. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah hadir di tempat ini dalam rangka akan memberikan materi tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan menjadi tambahan ilmu kami dalam rangka mengarungi hidup dan kehidupan dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terima kasih kepada seluruh jamaah dari tangan sebelah menyebelah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini semua menjadi amalan kita dalam rangka kita hidup dan berkehidupan masyarakat ini, khususnya dalam rangka kita mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan sama-sama, simak sama-sama. Mudah-mudahan Allah akan membuka hati kita, akan menerangkan hati kita sehingga kita akan mendapatkan bekal pada setelah pulang ini tanpa ibu kepala kita. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna as-sawaba wa waffiqna li khidmatihi وفقنا لخدمته في كل زمان وآمن شرح إنك لعلم ما لنا إلا مع عبدك إنك أنت العليم الحكيم. وبيتك أقصى الشكوى عن جسمنا بحكمة الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Pagi hari ini di seluruh iman ini pada kajian tafsir Al-Quran melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu dengan kajian tafsir Al-Quran di seluruh iman kita dan beberapa pertemuan sudah membahas beberapa ayat dalam surat Al-Jathiyah. Kita sudah sampai pada ayat ke-11 dalam surat Al-Jathiyah. Pagi hari ini insyaallah kita akan membaca lanjutan dari ayat setelahnya, lanjutan dari ayat setelahnya, yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat
Al-Jasiyah ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 12 dalam surat Al-Jasiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ini ayat 12 dalam surat Al-Jasiyah. Ini mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Allah Subhanahu wa taala mendudukan pintu lautan untuk kita manfaatkan. Allahul ladzi sakhkhara lana Allahul ladzi sakhkhara lakum al-bahra nafra. Allah Ta'ala biqudratihi wa hikmatihi, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya. Walladzi nazzala lakum al-bahra, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menentukan untuk kalian lautan ala rahmatihi walaupun lautan itu luas, ya, walaupun lautan itu gelombangnya besar, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, Allah berikan itu lautan untuk kalian manusia. Ini yang dimaksud dalam Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya ini adil. Ya. Lautan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk manusia dalam artian manusia bisa menunjukkan itu lautan dengan iman. Nikmat yang luar biasa. Kita baca masih di ayat yang sama, ayat 12. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dudukkan itu lautan yang luas, yang gelombangnya tinggi untuk manusia? Disebutkan di sini, litajriyal fulku bi amrihi. Ya, litajriyal fulku bi amrihi maksudnya apa? Litasir as-subul, ya, kapal-kapal itu agar supaya bisa berlayar ala sahihi bi masyiatihi wa iradatihi, agar supaya layar kapal itu bisa berlayar di atas permukaan lautan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan lautan itu kepada manusia, tentunya ini juga tidak bisa dilepaskan dari masyiatullah wa iradatihi, kehendak dan Allah Subhanahu. Ini bagian dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lautan Allah menunjukkan untuk manusia, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya manusia bisa memiliki kapal-kapal, di mana kapal-kapal itu bisa berlayar di atas laut. Nah ini Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulku bi amrihi duna an tanfudu fi ahadihi. Bayangkan kapal-kapal itu dengan bobotnya berapa ton itu kapal itu? Bapak Ibu sekalian, bobotnya kapal itu, apalagi kapal tanker, ya, kapal tanker atau kapal pembawa kargo itu, ya, kalau bakau di Merak itu masih kecil itu, ya kan? Tapi kapal yang melintasi samudra antar benua, ya kan? Kapal tanker atau kapal kargo, ya kan, itu bobotnya nggak tahu berapa ton, ya. Oke,
sekalian, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita membaca ayat ini, itu tidak bisa dilepaskan dari nikmat Allah atas manusia. Ya, tidak tentulah itu kapal walaupun bobotnya itu sekian ton itu, tetapi tidak betul. Ya, manusia yang tidak bisa renang itu walaupun cuma berapa kilo itu tenggelam, ya kan? Saya termasuk yang tidak bisa renang sampai sekali. Jadi kalau nyebrang itu ya udah doa tawakan dan selamat itu Bapak sekalian. Ya, bagi kapal kamu, kapal tanker, ya kan? Itu yang bobotnya akan berapa itu saya terpenuhi kemudian ya atas kehendak Allah. Ya, ini juga tidak bisa dilepaskan dari keinginan Allah kalau kita baca ayat ini. Allah jadikan manusia bisa menentukan di laut, dan memang lautan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk manusia. Jadi bukan seperti karena sekitar manusia kalau kita baca ayat ini, tetapi ketika memang Allah tentukan itu lautan itu untuk manusia. Allah berikan kemampuan kepada manusia bagaimana bisa membuat kapal yang besar-besar itu, dan kapal yang besar-besar itu tidak artinya tenggelam, mampu untuk membawa muatan, ya kan, dan berjalan di permukaan lautan. Terpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu benua ke benua lain untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia. Allahu Ta'ala sakhkhara lakum al-bahra litajriya al-fulku fihi bi amrihi. Terus manfaat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lautan itu untuk manusia. Kalau kita baca ayat 12 ini, wa litabtaghu min fadlihi, ada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di lautan tersebut. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan itu lautan untuk manusia bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan itu dengan rahmat dan karunia. Wa litabtaghu min fadlihi ay wa litabtaghu min fadlillahi bisababi tijarah, supaya kalian bisa mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perniagaan. Ya, perniagaan. Kalau pesawat itu kan terbatas bawaannya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi kan tidak dengan kapal-kapal tanker itu. Kalau untuk mengangkut manusia, mungkin pesawat masih mungkin, atau bawaan-bawaan yang tidak terlalu berat itu masih mungkin diangkut dengan jalur udara, jalur atas, ya kan? Tapi kalau ngangkut batu bara, sekali ya kan, dari satu negara ke negara lain, ya kan, ngangkut barang-barang berat, ya, hasil tambang, apa bisa itu ngangkutnya itu lewat atas lewat udara, ya kan? Maka perniagaan antar benua, perniagaan antar negara itu terjadi, manusia mudah untuk melakukannya. Ya, itu juga kalau kita baca ya, ini tidak bisa dilepaskan dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan itu lautan untuk manusia, agar supaya manusia bisa melakukan transaksi perniagaan antara satu dengan yang lain, agar supaya manusia bisa melakukan artinya perdagangan yang dari satu negara ke negara lain. Bapak Ibu sekalian, ini walitabtaghu min fadlihi wal qaus ala al-lu'lu wal marjan wa saydul asma wa ghayriha. Ya, jika ada lagi manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lautan itu dari dasar dan jalan laut
piano, ya kan, atau ikan, ya kan, ya, ada banyak ya, ikan yang terkandung dalam lautan itu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ini juga bagian dari yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Pada akhirnya di ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwasanya ya agar supaya kalian bersyukur, wa li ajli an tashkuru rabbakum ala ma an'ama 'alaihi 'alaikum, agar supaya kalian bersyukur kepada Tuhan kalian, khususnya Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Ini ayat 12 dalam surat Al-Jasiyah. Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya orang yang dalam kesehariannya dia mengandalkan hidupnya itu dari lautan, tentunya bisa artinya memahami betul ya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 12 ini dalam surat Al-Jasiyah. Bahkan kalau kita membaca ayat berikutnya yang 13, ya kan, sejatinya bukan hanya lautan, tetapi alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan itu peruntukannya itu untuk kita manusia. Makanya kenapa manusia ini menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu dalam artian manusia diminta untuk memakmurkan bumi ini, menghidupkan bumi ini. Makanya alam semesta ini sejatinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan peruntukannya ini adalah untuk manusia. Manusia dengan kemampuannya mungkin sekali, sangat dimungkinkan sekali untuk bisa memanfaatkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia, hidup manusia. Nah, kita baca ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tentukan semua apa yang Allah ciptakan di langit dan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di bumi untuk siapa? Untuk manusia. Maka bertambah cantik ilmu pengetahuan manusia, bertambah banyak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta. Ya kan? Bertambah canggih ilmu pengetahuan manusia, maka bertambah banyak apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dulu zaman Nabi itu kan belum dikenal itu satelit, ya kan? Satelit sekarang sudah dikenal, ya kan? Maka ada istilahnya juga apa? Siaran langsung. Dulu zaman Nabi nggak ada siaran langsung itu. Kita bisa nonton French Open, ya kan? Untuk badminton, dan Open sebentar lagi kalau dunia, ya kan? Bapak sekalian, itu kan semuanya bukan karena ada satelit. Kita nonton harus ke sana gitu kan, ya, dan masih banyak manfaat lain, ya kan, ya. Jadi apa artinya tadi yang kami katakan, manusia bertambah ilmu pengetahuannya, maka bertambah banyak apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari apa yang Allah ciptakan baik itu di langit maupun di bumi. Allahul ladzi wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Saya bacakan tafsiran di sini. Wa khalaqa lakum kulla ma fi hadzal kawn. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian semua apa yang ada di alam semesta ini. Ya, min kawakib, ya, wa jibal, wa bihar,
wa anhar wa nahar wa ashjar. Ini kan semuanya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita manusia. Ya, pohon-pohon diciptakan untuk manusia, tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini untuk manusia. Sungai-sungai yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Lautan seperti tadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Bintang-bintang, planet-planet yang ada di atas sana Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita manusia. Ya. Ini yang dimaksud dengan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Al-jami' semuanya ini min fadlihi wa ihsanihi wa imtinanihi. Semuanya ini adalah dari Allah. Semuanya ini adalah dari kebaikan Allah. Semuanya ini adalah dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Min indihi wahdahu jalla wa ala. Ini semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Maka ya apa kalau kita baca ayat-ayat yang lain, bulan, matahari, dan secara perhatian, ya ini juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia. Dengan matahari manusia bisa melakukan aktivitas kesehariannya dengan leluasa untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk bekerja. Bahkan dengan ilmu pengetahuan manusia itu bisa merubah matahari itu menjadi tenaga surya, ya kan? Ya, tenaga listrik yang mengandalkan matahari itu kan ada listrik dibangkit surya, ya. Bapak Ibu sekalian, bulan, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan agar supaya manusia, kita baca ayat lain di ayat yang lain, agar supaya manusia ini bisa beristirahat dengan tenang. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan. Ya kan, kalau terang terus, ya kan, susah manusia untuk beristirahat. Kalau gelap terus juga susah manusia untuk bekerja. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari, siang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan, malam. Ini semuanya untuk manusia bisa banyak manfaat. Ya, yang bisa itu dimanfaatkan oleh manusia. Belum lagi ya tadi gunung-gunung ada, ya kan, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai. Ya, Bapak Ibu sekalian, sungai itu siapa yang menciptakan, Bapak Ibu sekalian? Ya, ada sungai. Ya, kalau di Sumatera itu sungai apa yang besar? Musi yang di Palembang itu juga kan. Siapa yang menciptakan? Ada nggak dulu nenek moyang kita dia yang menciptakan sungai Musi yang makhluk itu tanahnya juga kan? Sudah ada dengan sendirinya itu sungai-sungai. Kecuali terusan-terusan itu, ada terusan Suez itu memang bikinan manusia, di mana supaya perjalanan kapal-kapal itu bisa lebih singkat, ya kan? Ya, kemudian dibikin tadi itu terusan Suez itu yang di Mesir itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi satu terusan itu dibikin oleh manusia dalam catatan sejarah pembuatannya itu mengulang berapa ribu jiwa manusia untuk membuat satu terusan itu, ya kan? Itu ribuan manusia itu membutuhkan artinya yang menjadi korban untuk membuat satu terusan Suez. Ribuan manusia itu jadi korbannya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk bikin satu terusan itu tidak panjang, Bapak Ibu sekalian. Dia hanya membelah daratan, ya kan, itu kan cuma jaraknya berapa kilo agar supaya kapal-kapal besar itu bisa
istilahnya itu biar singkat perjalanannya gitu, ya kan? Nah, itu membutuhkan berapa ribu manusia itu yang harus artinya mati gara-gara mau bikin kerusakan Suez itu yang hanya berapa ribu. Coba Bapak Ibu bayangkan Sungai Musi berapa kilo, apalagi kalau sungai Nil itu berapa banyak dari negara Afrika sana atas sana sampai kemudian artinya negeri Mesir itu kan berapa ribu kilo itu sungai Nil itu, ya kan? Memang ini bikinan manusia bukan bikinan manusia, ini bikinan Allah Subhanahu. Sudah ada sungai-sungai itu untuk manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia. Ya. Maka kalau kita baca ayat ini, dunia ya, kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi bukannya untuk kita manusia. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada semuanya ini terdapat tanda-tanda tentunya yang menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, keesaan Allah. Tentunya bagi siapa manusia yang mau berpikir, bagi manusia yang mau berpikir, ya kan? Tidak mungkin ini semuanya terjadi dengan sendirinya, melainkan ini terjadi ada kekuatan yang luar biasa di belakang ini semua. Tidak baik dilakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fima dzukira, semua apa yang tadi disebutkan, la'ibratan wa 'ibrat, tentunya terdapat pelajaran, ya, liqaumin yata'ammaluna fi bada'i syukrina, bagi orang-orang yang dia mau merenungi, ya, semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini faistadilluna, dengan dia melakukan perenungan itu dia bisa kemudian mengetahui dan meyakini qudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dia juga bisa meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan saja ayat-ayat yang dibaca, yakni ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga ayat-ayat yang terbentang luas di alam semesta. Itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah dalam artian ayat itu maknanya tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran juga merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat 13. Ya. Kemudian ayat berikutnya kita baca ayat 14. Ya. ثم بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة. ثم لما بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة أردفه بتعليم فضائل الأخلاق ومحاسن الأفعال. Kalau pada dua ayat tadi, ayat 14-13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berkaitan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaannya, keesaannya. Kalau kita baca ayat 14 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita berkaitan dengan pentingnya kita ini memiliki akhlak yang mulia, perangai yang mulia, ya kan? Apa bunyi firman Allah di ayat 14? Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamullah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman untuk memberikan maaf. Jadi memberikan maaf itu adalah bagian yang diperintahkan oleh pokoknya orang yang beriman.
Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamullah. Mereka orang-orang yang tidak menginginkan hari-hari Allah, ayyamullah. Maksudnya hari-hari Allah di sini adalah hari kiamat. Mereka yang tidak menginginkan, mereka yang tidak mempercayai akan adanya hari kiamat, mereka yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Berkaitan dengan mereka, Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, berilah maaf kepada mereka ketika mereka bersama kepada kalian mereka orang beriman. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita menjadi manusia yang pemaaf. Ya kan? Qul ya Muhammad lil mu'minin. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Ya. Yasfahu 'anil ummah, agar supaya mereka ini memaafkan orang-orang kafir. Wa yatajawazu 'anhu wa yasduru 'anhu min al-adab wal af'al al-wahsh. Kita tahu orang-orang kafir sebutkan ya, orang-orang musyrikin Mekah, mereka sering melukai orang-orang yang beriman. Mereka sering mencederai orang-orang yang beriman, baik itu dengan perkataan mereka maupun dengan perbuatan mereka. Ya kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman untuk memaafkan mereka. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamullah. Qala Muqatil, ya Muqatil seorang ulama berkata berkaitan dengan ayat 14 dalam surah Al-Jasiyah ini, syadama rajulun min al-kuffar Umar bin Khattab. Ya, ada satu kasus ya yang menurut beliau ini yang belakang-belakang sebelumnya ayat 14 dalam surat Al-Jasiyah ini. Ada salah seorang dari orang kafir Makkah, penduduk Makkah, mereka menghujat ya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu siapa itu sahabat Umar. Beliau adalah sosok yang ya pemberani, sahabat Umar. Ya kan? Maka ketika dia dihina oleh salah seorang kafir penduduk kota Makkah, fahamma ayyatisha bihi, Umar pun ya artinya tersulut ini amarahnya. Dia mau memukul ini orang kafir yang menghinanya ini. Maka fa'amara Allahu bil 'afwi wat tadawul wa anzala hadhihi al-ayat. Maka berkaitan dengan keinginan Umar untuk membalas orang kafir itu dengan pukulannya, Allah Subhanahu wa taala kata Imam Muqatil menurunkan ayat ini. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamullah. Jadi menurut penjelasan tadi, ayat ini adalah satu kisah khusus berkaitan dengan sahabat Umar bin Khattab ketika dia hendak membalas hinaan cercaan salah seorang kafir penduduk kota Makkah terhadap dirinya. Tetapi Allah turunkan di ayat perintah kepada Umar agar supaya tidak membalasnya dan memberikan maaf kepadanya. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyam. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan orang yang kuat itu bukanlah kuat secara fisik. Kata baginda Rasul dalam sebuah hadis, orang yang kuat itu adalah orang yang dia bisa menahan emosi, menahan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dalam artian yang sebenarnya. Ya kan? Saya jadi orang yang kuat itu ya saya kalau sudah berapa menit ini saya sudah mulai kami. Jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah
orang yang kuat secara fisik, kemudian dia bisa mengalahkan manusia dalam bulan, ya kan, dalam apa dengan perkelahian. Bukan seperti itu. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah. Ya kan? Makanya ada cerita itu sahabat Rasul datang berulang-ulang meminta kepada Rasulullah SAW untuk dinasihati. Ya Rasul, nasihati saya. Jawaban Rasul ini kan, Rasul kan tahu kan. Jadi jawaban itu disesuaikan dengan siapa yang bertanya kepadanya, ya kan. Rasulullah SAW tahu kelemahan orang ini adalah untuk menahan hawa nafsunya. Dia ini kelemahannya di sini. Maka ketika dia meminta nasihat kepada Rasul, masukan Rasul cuma satu, datang kepada Rasul, jangan kamu marah, kasih nasihat yang lain. Diulang lagi itu, datang ke minta nasihat yang lain, diulang lagi, datang kepada kita Rasulullah SAW. Udahlah, kamu yang penting jangan marah. Kamu jangan marah selama kata kita Rasulullah SAW. Datang, tapi nasihat Rasul kepada yang bisa. Ya, di sana ya, seperti misalnya kaya itu adalah bukan apa artinya ghina iman, bukan kaya secara harta, secara materi. Kata kaya itu adalah orang yang dia puas, ghina nafsi. Ya, jadi kita merasa cukup, sudah merasa puas kan, itu kan itu orang kaya adalah artian yang sebenarnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ghina iman. Ya, laisa ghina iman, orang yang banyak hartanya, materi, banyak harta materinya tapi masih merasa kurang saja, itu sebenarnya dia masih bisa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang kadang-kadang kita merenung apa artinya kehidupan ini latih, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa artinya sering sekali manusia ini salah dalam menilai kehidupan. Itu kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, sering sekali kita Rasulullah SAW mengatakan kepada kita berkaitan dengan hakikat. Ya, maka di sini ya kalau kita baca ayat ini, ya walaupun ayat ini menurut Imam Muqatil ini diturunkan berkaitan dengan sahabat Umar, tapi tentunya ini bukannya untuk kita semua. Ya, dalam artian ayat ini mengingatkan kita untuk pentingnya itu memberikan maaf kepada orang lain, mereka yang berbuat salah kepada kita. Ya, sebagaimana kita juga sering kita mungkin berbuat salah kepada orang lain. Ya, maka kalau kita berharap orang lain itu memaafkan kita, ya kita tidak salah. Sering-seringlah kita ini memaafkan orang lain. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamah. Wal murad min qawlihi la yarjuna ayyamah la yakhafuna ba'sa. Jadi yang dimaksud dengan tadi ada kalimat bunyinya la yarjuna ayyamah. Kalau secara literal kita terjemahkan mereka yang tidak mengharapkan hari-hari Allah. Itu maksudnya apa? La yakhafuna ba'sa. Mereka orang-orang yang tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak takut dengan azab Allah? Li'annahum la yu'minuna bil akhirah wa la bi liqa'illah. Karena mereka tidak beriman, tidak mengimani akan adanya hari kiamat. Mereka pun tidak mengimani pertemuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak takut kepada Allah, maka sering sekali perilaku mereka ini suka-suka mereka. Ya kan? Mereka tidak menyadari bahwasanya keburukan yang mereka lakukan, perbuatan zalim yang mereka lakukan terhadap sesama manusia itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu. Mereka tidak menyadari atau mereka tidak mengimani. Ya kan? Ya, makanya suka-suka mereka ya melakukan perbuatan zalim terhadap sesama manusia, dan
Mekah, mereka dari kalangan orang-orang musyrikin kafir penduduk kota Mekah terhadap orang-orang yang beriman. Dengan Rasulullah SAW, jangankan sahabat, Rasulullah SAW saja ya kan biasa dihujat oleh mereka, dihina oleh mereka, dicocok oleh mereka. Bahkan bukan secara verbal saja, bahkan bukan secara lisan saja, bahkan secara fisik pun mereka yang artinya melumuri Rasulullah SAW itu dengan kotoran, menyebar itu artinya duri-durian itu di jalan yang kerap kali dilalui oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan mereka berkeinginan untuk menghabisi Rasulullah SAW. Ayat ini ayat 12, qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyama liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengganjar kaum sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini sebenarnya redaksi seperti ini dalam ayat ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'idun wa tahdidun. Itu kalau kita baca tafsir potongan ayat, dia disia kauman bima kanu yaksibun. Wa'id, ancaman, tahdid, ya kan? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yujazil kafara lil muslimin bima iqtarafu min al-ithmi wal islam wa tanqir bil tahkim. Ya kan? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka orang-orang kafir ya sesuai dengan kejahatan apa yang mereka lakukan. Ya. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaihi. Makanya di ayat berikutnya Allah pun katakan di sini, ya, barang siapa yang melakukan perbuatan saleh, amal saleh, maka itu untuk dirinya, manfaatnya itu untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaihi, sebaliknya. Kalau manusia melakukan keburukan, maka akibatnya dia juga yang akan menanggung. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaihi. Jadi kalau kita melakukan kebaikan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sendiri yang akan mengambil manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan keburukan apapun, kita juga yang akan menanggung. Ayat ini yang mengingatkan kita. Maka jangan sekali-kali kita melakukan keburukan karena kita yang akan menanggung keburukan dari yang kita lakukan. Keburukan yang kita lakukan, maka kita juga yang akan menanggung. Maka kita harus meyakini dalam hidup ini, Allah ini Maha Adil, Allah ini Maha Bijaksana, Bapak Ibu sekalian. Ya, prinsipnya itu sudahlah jadi manusia yang baik saja dalam hidup ini. Insya Allah hidup kita ini akan aman, tenang, semua. Tapi ketika kita menjadi manusia yang jahat, manusia yang zalim terhadap manusia yang lain, ya, kalau kita membaca ayat ini sebutlah manusia yang kita zalimi itu, ya, terhadap perkiraan kita, dia tidak akan bisa membalas kezaliman yang kita lakukan terhadap dirinya. Kalau kita baca ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas. Dan tanpa kita sadari, keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, suatu saat nanti kita juga yang akan merasakan akibatnya. Kalau kita baca ya, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa. Ya, jadi prinsipnya dalam hidup ini sudah, kalau kita mau aman, mau nyaman, ya kan, ya kita jadi orang baik saja. Kalau kita jadi orang jahat, jadi orang yang artinya zalim, ya kan, ya itu ada akibat buruk yang nanti akan kita sendiri yang menanggungnya dari kezaliman dan kejahatan yang kita lakukan terhadap orang lain atau terhadap diri kita. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tahu semua apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha Bijak, Maha Adil. Ya kan? Maka kalau kita
bahasanya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian ada banyak kesusahan, kesulitan, rintangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Cobalah ya kita terlebih dahulu banyak melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan ini semuanya ini adalah akibat ulah kita. Ya. Ini kalau kita baca man amila shalihan falinafsihi wa man asaa falah. Man fa'ala khairan, nah ini tafsirannya. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia ini, fanafuhu li nafsihi, maka manfaat dari kebaikan yang dia lakukan untuk diri dia yang melakukannya. Wa man irtakaba su'an, dan barang siapa yang melakukan yang keburukan, wasyarra, atau dia melakukan kejahatan, fadarahu a'idun alaiha, maka ya kemudaratannya itu juga akan kembali kepada pelaku. Maka kita baca ayat ini ya Bapak Ibu sekalian, kita jadi berupayalah kita lihat menjadi orang yang baik. Ya, apalagi kalau kita baca masih di ayat 15 ini, setelah Allah berfirman man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian ini semuanya akan dikembalikan. Dengan kata lain, kalaupun di dunia kita ini belum dibalas dengan kejahatan yang kita lakukan ini, maka tunggu saatnya ketika kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan itu pun akan kita beri. Kalau kejahatan, ya balasan itu sesuai dengan kejahatan kita. Kalau kebaikan tentunya sudah disesuaikan dengan kebaikan kita. Tsumma ila rabbikum turja'un tsumma marji'ukum yaumal qiyamati ila Allahi wahdah. Tempat kembalinya kalian nanti pada hari kiamat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada selain, karena Dia Allah yang menciptakan kita. Wa yajazi kullan bi'amalihi, maka pada saat itulah ketika manusia ya dikembalikan kepada Allah, menghadap Allah di hari kiamat nanti, Allah akan membalas manusia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia sewaktu hidupnya di dunia. Al-muhsin bi ihsanihi wal musii bi isaatihi. Orang baik tentunya akan dibalas dengan kebaikan. Demikian pula orang jahat akan dibalas tentunya sesuai dengan kejahatan. Nah, ini ayat 15 dalam surat Al-Yasin. Ya, man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Ayat ini mengingatkan kita Bapak sekalian, sudahlah hidup ini jadi orang baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha tahu, Zat yang Maha mengenal. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Ini ayat 15 dalam surat Al-Jasiyah, yang sebelumnya pada ayat 14 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang pemaaf, ya kan? Dan pada dua ayat sebelumnya, ayat 12 dan ayat 13, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita manusia akan bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya agar supaya kita bisa menjadi manusia yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian sampai dengan ayat 15. Saya persilakan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Dan persilakan kepada para jemaah yang ingin atau yang ditanyakan baik kaitan dengan materi maupun luar materi. Silakan di sebelah kanan saya. Pas tengah-tengah, proyek satu sebagai ada sebagai
ketinggalan. Assalamualaikum kenikmatan kekuatan yang berada kepada Allah pada malam ini sama atau berbeda menurut pandangan lahir atau batin. Terima kasih. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya, kepada manusia. Nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu sama. Ini yang ditanyakan kan? Bapak Ibu sekalian, ya, gini, kita ini diajarkan untuk terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah punya merusak kepada sesama manusia saja kan tidak boleh. Ya kan? Iya umurkan itu kan ingatkan kepada kita untuk tidak berburuk sangka kepada sesama. Apalagi kita berburuk sangka kepada Allah. Itu yang tidak boleh. Ya kan? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia merupakan zat yang tidak mungkin itu bersikap zalim terhadap manusia. Allah ini kan tidak mungkin zalim terhadap manusia. Sedikit pun Allah ini kan tidak bersikap. Inna Allah la yadhimu nasa syai'an dan syai'an sedikit pun Allah ini tidak bersikap zalim terhadap manusia. Yang kata lain, ya kalau kita misalnya dengan segala sebutkan keterbatasan yang ada pada kita, ya, dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kasih dengan sesama manusia, dengan sesama anak, ya. Dengan kata lain ini Bapak Ibu sekalian, ya, manusia ini kan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini kan beribadah kepadanya, ya kan? Manusia ini dalam hidup ini kan diminta untuk bekerja, ya kan? Mencari karunia Allah. Manusia ini dalam hidup ini kan juga sering diingatkan untuk banyak berdoa, ya kan? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Setelahnya kemudian manusia diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Jadi setelah ini semuanya dilakukan oleh manusia, beribadah sudah, berusaha juga sudah, berdoa juga sudah, maka dengan semua apa yang Allah berikan kepada kita manusia dari nikmat-nikmatnya ini, yakini bahwasanya itu adalah yang terbaik bagi kita manusia, ya kan? Ya. Jadi kalau masih ada keterbatasan yang kita rasakan, kalau misalnya kita masih kurang dalam beribadah, maka banyak ibadah, ya kan? Kalau masih kurang dalam berusaha, maka ya tingkatkan usaha. Kalau doanya masih setengah-setengah, ya perbanyak doa. Bapak Ibu sekalian,
salah satu faktor penyebabnya itu ya tadi ibadah kita masih kurang, atau usaha kita masih kurang, atau doa kita yang masih setengah-setengah. Tapi kalau ini semuanya sudah kita lakukan, maka berserah diri kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu adalah ya itu yang prinsip itu kan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama sekali tidak kasih dalam memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Ada ya perbedaan rezeki yang didapat satu manusia dari satu manusia ke manusia yang lain bisa jadi. Ya, ini kan tergantung. Ya, bisa jadi karena ya keterbatasan itu didapatkan karena masih kurangnya dia ini dalam berusaha, atau bisa jadi karena masih kurangnya dia ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi setelah itu semuanya sudah apa artinya dilakukan oleh manusia. Ya tadi kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, ya standar manusia itu rezeki yang baik. Rezeki itu kan yang kita minta itu rezeki itu yang baik atau yang banyak? Yang baik. Dan rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal dan yang baik. Jadi doanya itu jangan rizqan katsira, rezeki yang banyak. Karena rezeki yang banyak ini tidak menjamin kebaikan. Iya, ya tak perlu. Rezekinya banyak kan, tetapi gara-gara rezeki yang banyak itu kemudian dia dihadap oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu sekalian, ya banyak. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Orang tidak jaminan pangkat yang tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak jaminan. Apalagi syarat untuk mendapatkannya itu, mohon maaf, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang licik, dengan cara mendolimi orang lain, mohon maaf, dia kan pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, tapi dia dapatkan tidak dengan cara yang baik. Apakah itu pangkat yang tinggi itu adalah rezeki yang baik yang Allah berikan kepada oh jangan-jangan gara-gara dia dapatkan itu menjadi pintu masuk dia untuk kebinasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya kan banyak kan di dunia kan, ya jabatan pangkatan itu bukanlah memuliakannya, tetapi jabatan dan pangkatan itu malah menghinakannya. Ya kan banyak kan itu Bapak Ibu sekalian, makanya jadi kata baginda Rasul kan, ya bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang kaya. Boleh, tapi menjadi orang kaya yang baik. Kayak Nabi Sulaiman, kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, itu kan kaya baik. Tetapi kekayaan itu digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau tadi berbicara tadi rezeki, ya memang ada ayat yang lebih. Wafis sama di rizquku, di langit sana itu sudah ada ketetapannya rezeki bagi setiap manusia. Tapi rezeki itu kan itu aja harta juga. Semua Ya, iya rezeki itu banyak dananya harta. Sehat juga rezeki, nikmatkan sehat, ya kan. Kemudian panjang umur itu juga rezeki. Ya kan, bagus sekali ya. Jadi apa? Ya, Allah yang sudah sekali manusia banyak ayat yang lain. Allah yang sudah itu melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah sempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki.
Makanya kalau kita baca ayat ini, kita harus meyakini rezeki itu tidak di tangan. Jadi kita tugasnya manusia itu hanya tadi berikhtiar, berusaha, berdoa, itu tugas kita manusia. Apapun yang itu sudah menjadi ketetapan Allah untuk rezeki kita, maka jangan pernah kita ini berusaha berbaik sangka. Oh, Allah berikan kita ini rezeki seperti ini, ya, yang ini yang terbaik bagi kita. Gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini untuk lebih memaksimalkan diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam ajaran agama Islam itu kewajiban-kewajiban itu menyesuaikan rezeki yang Allah berikan kepada manusia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ada ayat yang la yukallifullahu nafsan, di ayat yang lain ada bunyinya illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di ayat yang lain Allah pun katakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani manusia sesuai, melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada manusia itu. Jadi orang yang mulia itu, Bapak Ibu sekalian, kan tidak harus haji. Ya, menjadi manusia yang mulia, ya kan, mulia di sisi Allah, ya kan. Kita semua tujuan hidup ini kan menjadi manusia yang mulia, orang yang bertakwa, yang mulia, Bapak Ibu sekalian. Menjadi manusia yang mulia dalam pandangan Allah kan tidak harus bergelar haji. Haji itu bagi orang yang Allah berikan rezeki yang berlebihan sehingga dia berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Ya kan? Maka kewajiban manusia itu menyesuaikan apa yang Allah berikan kepada manusia. Sebagaimana Allah dalam memberikan rezeki kepada manusia itu berbeda-beda, maka demikian pula ketika Allah mewajibkan kepada manusia itu juga berbeda-beda kewajibannya, menyesuaikan dengan apa yang Allah berikan kepada manusia. Maka adil dengan Allah. Wajib haji bagi orang yang kaya, orang yang mohon maaf dia belum berkemampuan, Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan dia melakukan ibadah haji, apalagi umroh. Maka jangan paksakan diri berhaji, jangan paksakan diri berumroh. Enak ya sebulan banyak duit, dikit-dikit umroh, dikit-dikit umroh. Jangan juga begitu, enak dia ya bisa naik haji, bahkan naik hajinya pakai yang ONH plus lagi kan, yang tidak harus nunggu, ya kan gitu kan. Jangan punya pikiran. Nikmatin apa yang Allah berikan. Allah belum berikan kepada kita kemampuan untuk haji umroh. Ya, nggak usah juga kita berpikiran kapan kita haji, kapan kita umroh. Nggak usah. Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan kita ini haji, Allah tidak wajibkan kita ini umroh. Masih banyak ibadah yang lain di luar haji dan umroh yang memungkinkan kita ini menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Banyak saja beribadah, apa yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan duit. Sholat berjamaah berbayar. Ya kan, ya kan, ya berbaik, bersikap baik dengan sesama. Itu juga bagian dari ibadah. Kata Rasul, tabassum, kita nggak punya duit, kita ini tabassum juga senyum saja ibadah sedekah. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedekah itu tidak harus berbentuk materi. Materi itu kalau yang Allah berikan kepadanya itu rezeki yang baik, maka dia harus keluarkan zakatnya. Tapi kalau kita nggak usah tunggu kapan kita zakat, nggak usah tunggu kapan kita zakat. Ketika Allah belum berikan kepada kita kemampuan untuk berzakat. Jadi hidup ini, beribadah ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ini insya Allah ya ngalir saja, nyaman saja Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Nah, makanya jangan pernah kemudian kita ada semacam guru sangka, oh ini tidak ada. Kenapa si bulan kasih banyak rezeki sehingga dia bolak-balik umroh? Saya ini kapan diberikan rezeki yang memungkinkan saya untuk pergi umroh? Apa saya seperti itu? Ya kan? Ya, yang penting kita sudah berikhtiar,
kalau kita diberikan rezeki yang banyak tidak kita gunakan untuk umroh? Kan ada kan, makanya Allah kasih mudah dan rezeki. Kalau dikasih duit itu juga apa saya bisa umroh itu, dia ngomong kayak gitu itu saat dia belum punya duit, tapi saat dikasih duit tidak digunakan untuk umroh juga. Bisa jadi ya kan, beda lagi bentukannya nanti. Jadi saya pikir ya itu ya. Tetapi yang jelas memang Allah memang bukan berarti Allah tidak adil. Ini kalau Allah jadikan semuanya kita ini kaya, ya kan? Itu antri haji sekarang saja udah 10-15 tahun. Tinggal memahami adil itu. Nah, Tinggal bagaimana cara memahami adil itu. iya. Jadi kalau semuanya ini kita kaya, semuanya orang Indonesia ini semuanya daftar haji, bisa bayangkan coba. Ya kan, bisa jadi daftar tubuhnya 50-10 tahun, 100 tahun. Yang sekarang aja saya daftar itu sama istri itu katanya 15 tahun yang akan datang, ya, sudah tunggu saja. Saya bilang jangan kasar kusuk. Ada kan orang yang pakai itu kan kenal untuk urusan ibadah itu bisa jadi kita sudah niatan di haji. Dia kan gitu kan terlaksana, alhamdulillah. Tidak terlaksana, kan kita ada niatnya. Ya kan, kalau saya udah haji 2 kali, istri ini belum haji. Udah haji sendiri, nggak mau atau dari sendiri. Cukup kan? Ya, Silakan Pak Adi. Ibu-ibu ya. Ada Pak. Ibu-ibu ada. Baik, kalau tidak ada izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara lain materi yang Pak Ustaz sampaikan tadi, marilah kita selalu berbuat baik saja dalam kehidupan. Insyaallah Pak Ustaz. Tetapi dalam kenyataannya apa yang baik bagi kita belum tentu baik kita buat baik. Khususnya saya ingin menghubungkan dengan keadaan sekarang bahwa dalam rangka mencari pemimpin. Nah, kata kita si Allah yang memberi kata sipil inilah yang terbaik. Nah, dalam hal ini kan bisa terkesan kita niat berbuat baik mencari pemimpin yang Islami, kata saya. Tapi orang lain kan mencari pemimpin yang nasionalis, Anis ya Pak. Anies. Nah, dalam hal ini kan timbul apa? Bisa terjadi timbul ketidakbaikan. Nah, dari Pak Ustaz kami kenali artinya guru kami yang menguasai isi Al-Quran ini. Bagaimana sebenarnya Al-Quran mengajarkan memberi tentang mencari pemimpin yang baik? Bolehkah? Tegasnya juga bolehkah kita berbicara dalam masjid ini mencari seorang pemimpin yang baik? Karena Allah telah menentukan antara lain dalam Al-Quran, alhamdulillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' biyadika ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Nah, bagaimana Pak Ustaz kami kita dalam masjid ini bolehkah ini kita sebab dalam masyarakat kita masih tinggal jangan campur adukan politik sama ngaji masjid, jangan dibawa-bawa kajian Pak Yusuf kepada hal-hal yang demikian. Bagaimana Pak Ustaz? Al-Quran memberi panduan tentang hal ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kalau ngomongin politik ya boleh-boleh saja. Tetapi kan politik dalam artian ya politik secara umum lah ya, bukan politik praktis. Kalau politik praktis mungkin saya bukan politisi sih ya, tapi maksudnya yang politik praktis mungkin seperti ini. Politik praktis itu kita bawa calon tertentu ya, kampanye di masjid, nah itu yang mungkin itu politik praktis ya. Pilih si bulan, ya kan gitu kan.
apalagi nanti sudah masuk masa kampanye, ya kan, kampanye di rumah ibadah, bukan hanya di masjid, di rumah ibadah, termasuk gereja, vihara, itu kan saya tidak tahu ada ketentuannya nggak boleh ya, jadi tidak ada ketentuannya, apalagi nanti masa kampanye, ya kan, kampanye di masjid itu nggak boleh. Tapi pasangan calon itu kemudian datang ke masjid, ya boleh-boleh saja. Kalau nggak boleh, gimana dia sholatnya? Kalau nggak boleh ke masjid, gimana dia orang Islam sholatnya gimana? Ya, dia datang ke masjid, sholat, salaman sama jamaah, ya kan, ngomong-ngomong kan gitu kan boleh. Tapi ya itu kadang-kadang memang kadang-kadang bedanya tipis itu. Kan bedanya tipis kan gitu kan. Antara dia kampanye atau apa kan bedanya kan tipis kan gitu kan. Maka itu pinter-pinternya kita, yang penting jangan ada keluar mungkin omongan yang langsung mengarah. Nah, itu kan yang nggak boleh. Ya kan, pilih saya, pilih. Nah, itu kan yang langsung mengarah itu kan. Itu yang untuk dihindari itu ketika kita berada. Tetapi pasangan calon tertentu, tim sukses calon tertentu datang ke masjid, kemudian sholat berjamaah, ya kan, ramah-ramah dengan dia, mungkin ya itu yang tidak bisa dihindari. Yang kayak gitu. Jadi gimana cari calon pemimpin itu? Ya, iya. Al-Maidah. Al-Maidah. Kalau zaman Rasulullah kan kekuasaan itu jadi satu dengan pemimpin. Beliau sebagai pemimpin umat. Bagaimana Al-Quran memberi petunjuk seperti apa? Ya, memang zaman Rasul itu dia pemimpin spiritual, dalam waktu yang bersamaan juga dia adalah pemimpin politik, dalam artian dia seorang Rasul, juga seorang kepala negara, ya kan, ya berbeda saja. Tetapi kan di zaman sekarang itu kan sudah berubah, ya. Maka begini, ya, memang di internal umat Islam sendiri itu kan terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan kepemimpinan. Ini berbeda pendapat. Sedikit, saya bukan orang politik, dan kajian saya bukan politik Islam, tetapi sedikit yang saya tahu antara orang Sunni dengan orang Syiah saja dalam memandang kepemimpinan itu sudah berbeda. Maka seperti yang tadi disampaikan bahwasanya pemimpin spiritual adalah pemimpin politik tertinggi. Pemimpin spiritual tertinggi adalah juga pemimpin politik tertinggi. Itu sebagaimana yang tadi itu terjadi pada zaman Rasul. Ya, untuk kelompok Syiah seperti di Iran itu paham seperti ini masih adopsi, ya kan, masih ikut. Maka pemimpin spiritual di Iran itu dia secara kepemimpinan politik di negaranya juga itu adalah yang tertinggi. Kekuasaan itu ada di tangannya. Ya, dia bisa menurunkan presiden, dia bisa mengangkat presiden, dia akan merupakan pemimpin spiritual di Iran. Karena menurut paham kelompok Syiah, Bapak Ibu sekalian, yang pernah saya baca itu, ya kan, berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu adalah bagian dari apa artinya usuluddin. Usuluddin itu dalam artian pokok-pokok agama. Ya kan, itu bagian dari pokok agama. Ya kan, di mana kita dalam hal ini harus apa artinya harus apa artinya tidak boleh apa artinya berbeda pendapat dalam hal ini. Kepemimpinan, ya kan, itu kan baik itu kepemimpinan politik maupun kepemimpinan spiritual itu apa artinya itu merupakan satu kesatuan, ya kan. Tetapi
Kalau menurut paham Sunni, kayak kita ini kan Sunni, Bapak sekalian. Jadi Islam secara garis besar itu kan ada Syiah, ada Sunni. Kalau Sunni, orang Indonesia itu masuk Sunni. Ya. Kepemimpinan itu bukanlah masalah usul. Kepemimpinan itu masalah furu', masalah cabang agama. Di mana kita dalam hal ini bisa berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Kalau masalah usuluddin kan kita tidak boleh berbeda. Usuluddin itu pokok agama itu kayak masalah iman kepada Allah. Kita tidak boleh berbeda. Iman kepada malaikat itu usul. Iman kepada hari kiamat. Tapi kalau masalah furu' cabang itu kayak pembahasan dalam masalah fikih. Gampangan seperti itu aja. Dalam masalah fikih kan kita bisa berbeda. Ya kan? Yang gampangan satu kunut, satu tak kunut. Yang satu mewajibkan kunut, yang satu enggak. Itu gampangannya seperti itu aja. Itu ranahnya itu fikih. Ya kan? Menurut orang-orang Sunni, masalah kepemimpinan itu adalah masalah furu'. Kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Kita boleh berkreasi dalam hal ini untuk kebaikan dan kemaslahatan. Ya, makanya kemudian kalau ditanya bagaimana kepemimpinan biasa sekali yang terjadi itu kan ya sesama umat Islam ya kan calonnya beda ya kan Bapak sekalian. Jangan kemudian gara-gara calonnya beda kemudian mengkafirkan satu dengan yang lain karena ini bukan masalah usul. Ya, bukan masalah usul. Perbedaan dalam politik itu tidak kemudian menjadikan kita mengkafirkan saudara seiman kita karena perbedaan ini dalam paham Sunni itu bukan masalah usul, bukan masalah pokok agama yang tidak ada di situ artinya toleransi untuk berbeda, tetapi itu masalah kepemimpinan dalam paham Sunni itu adalah masalah furu' yang dimungkinkan kita ini berbeda antara satu dengan yang lain. Itu maka kemudian ada fenomena orang Islam punya calon banyak ya kan di negara-negara yang artinya ideologinya itu Sunni itu ya memang dari sananya seperti itu ya. Dulu zaman sahabat saja itu berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu juga ya terjadi perbedaan khususnya di zaman Sayyidina Ali ya kan ada yang pro Sayyidina Ali ada yang pro Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya kan ya sampai kemudian terjadi peperangan dan zaman itu. Tetapi yang jelas begini ya kan jangan sampai perbedaan dalam politik ini mengkafirkan satu dengan yang lain. Makanya ada ayat itu apa? Wa in qaifadan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Ya, kalaupun terjadi damai, tapi mereka semuanya yang berperang itu, semuanya mereka itu disebut oleh Al-Quran orang-orang yang beriman, masih beriman mereka. Karena yang mereka perselisihkan itu bukan masalah usul, tetapi yang mereka perselisihkan itu adalah masalah furu'. Perbedaan pada masalah furu' tidak kemudian mengeluarkan seseorang dari keimanannya. Itu kalau kajian akidahnya itu seperti itu. Ya kan? Tapi ya kalau bisa Bapak Ibu sekalian, orang Islam itu ya bisa. Iya kan? Intinya bersama kalau bisa, maka ya, istilahnya itu kalau bersatu. Bahasanya bersatu kita teguh, bercerai. Dan jangan kita berusaha dengan politik atau sebagai ekonomi dan kadang-kadang kita di pulau-pulau kita nggak memahami politik. Ya ini objek orang terus gitu ya kan. Ya dilarang di masjid, padahal nggak dilarang di masjid gitu kan. Tapi di pulau-pulau ini itu kan yang saya lihat. Jadi kita dibutakan untuk politik. Ketika kita ngeser politik, masih politik. Jadi begitu jadi kita kalau kita masih ini, kalau masih politik itu pembodohan menurut saya.
kan? Saya kira itu yang harus siang ini. Cukup ya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya dan sering terpusat yang banyak yang kita tanyakan termasuk kita. Mari kita tutup dengan doa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على